Perkenalkan, nama saya Azhar Intan Fatimah. Saya dari SMP Negeri 1 Greget. Saya di sini ingin membacakan cerpen yang berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisa Nauren. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya laki-laki masih duduk di sebangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian ada sebuah sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka memanfaatkan hasil berkebun seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang supir bus di kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah, apalagi untuk anak perempuan. Biasanya sekolah setelah lulus SD sampai SMP membantu di kebun. Hari ini, tanggal 21 April, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang sangat cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk di temerung belakang rumahnya. Di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu, Nadine terdiam. Tatapan matanya sangat jauh, tertuju ke arah hilir sungai dengan gemericik air. Di atas pangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari paman Nadine tahun lalu saat Nadine mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anak yang cerdas. Hampir setiap tahun dia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan perjuangan Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine balik bertanya kepada ibu. Ya, boleh dong sayang. Makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik-adikmu bisa sekolah dan mencapai cita-cita kalian. Ibunya memberikan semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal dan masyarakat di sekitar kita jarang yang sekolahnya sampai lanjut. Apalagi anak-anak perempuan, Bu, keluh Nadine. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk urusan biaya menjadi tugas bapak dan ibu. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, ya biarlah itu menjadi pilihan mereka. Masa depanmu ada pada pilihanmu, Nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik dari harta yang banyak, sayang. Ibunya menjelaskan. Iya ya, Bu. Aku ingin seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk perempuannya, Bu. Imbuh Nadine. Setelah membayar di kasir, beliau keluar, tiba-tiba melihat seorang ibu yang teriak meminta tolong. Beliau keluar, ternyata ibu tersebut dijambret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang laki-laki memakai topi yang merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine melihat laki-laki tersebut lari. Dia langsung mengejar laki-laki tersebut dan berusaha untuk merebut tas milik ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas tersebut.
sedangkan lelaki bertopi itu entah kemana. Tas tersebut diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine untuk duduk di kursi yang ada di depan minimarket. Dia berterima kasih kepada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayahnya Nadine, tetapi ayah Nadine menolaknya. "Siapa nama Bapak?" tanya ibu itu. "Nama saya Randy, Bu," jawab ayahnya Nadine. "Oh, Pak Randy, perkenalkan, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta?" Olivia bertanya. "Rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus," jawab ayahnya Nadine. "Oh gitu. Kalau saya kebetulan dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit," kata Ibu Olivia. "Wah, jadi ibu ini seorang dokter ya?" Pak Randy memastikan ekspresi wajahnya tampak sumringah. "Iya, Pak, betul." "Memang kenapa, Pak?" tanya Bu Olivia. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Teringat anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter," kata Pak Randy. "Wah, cita-cita yang mulia itu, Pak. Pak Randy pasti bangga dengan anak Bapak," sahut Bu Olivia. "Iya, Bu, saya bangga. Tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya ini, saya rasa tidak mungkin saya bisa mempunyai anak saya untuk sekolah di kedokteran," kata Pak Randy. "Setiap anak berhak mempunyai mimpi dan hidupnya. Percayalah, Pak, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk meraihnya." Bu Olivia memberikan semangat. "Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak," imbuhnya Bu Olivia. "Tentu saja boleh, Bu. Anak saya pasti senang bertemu dengan ibu dokter," sahut Pak Randy. Dr. Olivia adalah seorang dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang selama masa pandemi. Dr. Olivia juga merupakan ketua Yayasan Pendidikan bagi Orang yang Tidak Mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama dengan rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu, Dr. Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Dia disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine, yang sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Sekarang mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istrinya Pak Randy. "Nadine, Bapak pernah bercerita. Katanya kamu ingin menjadi dokter ya?" tanya Dr. Olivia. "Ya, betul, Bu. Tapi aku ragu apakah aku bisa mencapai cita-citaku itu, Bu. Sedangkan budaya masyarakat di sini untuk anak perempuan jarang yang melanjutkan sekolah. Juga kondisi ekonomi keluarga saya tidak mampu, Bu," jawab Nadine dengan nada sedih. Nadine, R.A. Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nadine, R.A. Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi, kamu harus tetap semangat untuk mengejar cita-citamu, ucap Dr. Olivia. "Tapi, bagaimana dengan biayanya, Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal," tukas Nadine. "Untuk masalah biaya, tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan yang saya kelola bersama rekan-rekan."
kata dokter Nadine. Hah? Beneran, Bu? Saya mau diajukan untuk mendapat beasiswa. Nadine memastikan. Iya, betul Nadine. Saya akan ajukan beasiswa pendidikan untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Kamu harus rajin belajarnya ya, supaya nilai sekolahmu bagus, kata dokter Olivia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku, kata Nadine sambil menghampiri Ibu Olivia, kemudian memeluknya dengan bahagia. Seluruh keluarga Nadine bersyukur, bahagia, bahkan sang ibu sampai meneteskan air matanya. Sekian cerita pendek yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.